Anak laki-laki itu baru berusia 3 tahun tapi sudah menguasai jurus mabuk. Beberapa gerakan saja sudah bisa mengalahkan guru yang tak terkalahkan. Sampai-sampai sang guru terlempar ke sungai dan tak bisa naik lagi. Dengan satu jari saja dia bisa menghancurkan batu besi seberat 10.000 ton. Tapi anak sehebat itu hanya takut pada perintah kakaknya. Ternyata mereka berdua adalah anak dari orang terkaya. Di hari kelahiran mereka, si gadis lahir dengan tapak 7 bintang di kakinya. Si bocah lelaki dengan tanda matahari di telapak tangannya. Namun saat itu juga musuh datang menyerang. Mereka langsung menculik kakak beradik itu. Untungnya ada pendekar hebat yang menyelamatkan mereka. 7 tahun berlalu begitu cepat. Si gadis kini punya kekuatan yang tak terduga. Bahkan gurunya tak bisa menilai kemampuan sebenarnya. Gurunya pun memutuskan untuk menyerang diam-diam. Tak disangka gadis itu dengan mudah menghindar. Di detik berikutnya, adiknya langsung menendang datang. Satu tendangan membuat sang guru kembali tercebur ke sungai. Kemudian, anak laki-laki itu mengeluarkan jurus mabuk. Beberapa pukulan saja membuat wajah guru bengkak biru. Melihat mereka sudah mencapai tingkat keluar perguruan, guru pun memberikan sepasang liontin giok kepada mereka berdua, agar mereka turun gunung mencari orang tua mereka, dan memberinya kalung emas juga kepada sang adik. Namun setelah memakainya, anak itu sadar kekuatannya jadi terbatas. Ternyata sang guru takut dia terlalu kuat, takut dia menimbulkan masalah. Jadi hanya menyisakan 10% kekuatannya untuk perlindungan. Setelah itu mereka diusir turun dari gunung. Tapi kakak beradik ini punya nafsu makan luar biasa. Belum juga keluar dari gerbang, mereka sudah menghabiskan semua bekal yang disiapkan guru. Mereka pun membongkar kitab silat untuk dijual cari uang. Tapi malah diejek dianggap penipu. Saat itu juga, seorang kakek lari sambil dikejar dan muncul di depan mereka. Mobil hampir menabraknya. Tapi anak laki-laki itu berdiri di depannya. Dengan satu tangan saja, dia menghentikan mobil yang gasnya diinjak penuh. Si gadis langsung menawarkan kitab silat mereka pada si kakek. Lalu orang dari dalam mobil turun, menyuruh anak itu tidak ikut campur, dan langsung menghunus pedang ke arah si kakek. Di saat genting, gadis itu menarik si kakek dengan sigap, menghindari serangan pedang dengan sempurna, lalu mengeluarkan satu telapak. Tenaganya mengalir lewat tangan si kakek. Penyerang langsung terpental 10 meter. Kakek itu lalu tahu, mereka sedang mencari ibu mereka, dan anak perempuannya sendiri. Sudah lama murung karena kehilangan anak. Dia langsung memutuskan membawa mereka pulang dulu. Belum selesai bicara, iringan mobil mewah pun datang. Ternyata si kakek bukan hanya seorang ahli bela diri dan pemilik perguruan, tapi juga mantan orang terkaya yang sangat terkenal. Kakak beradik itu belum pernah naik mobil. Begitu dengar mau naik mobil, mereka langsung meloncat ke atas mobil. Kakek terkejut dan bilang mereka harus masuk ke dalam. Tak disangka si adik hanya menarik sedikit pintu mobil. Pintu anti peluru langsung copot begitu saja. Kakek hanya bisa pasrah, tetap membawa mereka pulang. Mereka disambut hangat, disediakan makanan lezat satu meja penuh. Tapi sekali makan, persediaan makanan seminggu perguruan langsung habis. Malam harinya, kakek memberitahu putrinya tentang dua anak itu. Wanita itu langsung berubah wajah. Dia bilang perguruan sedang dalam krisis, tak bisa menampung mereka. Dia bersedia memberi sedikit uang agar anak-anak itu pergi. Tapi kakek bilang, mereka mirip sekali dengan anaknya waktu kecil. Wanita itu langsung larut dalam kenangan. Teringat saat 6 tahun lalu, anaknya diculik musuh kuat. Kini, dia tak bisa biarkan dua anak ini bernasib sama. Dia pun memutuskan mengusir mereka sendiri. Tapi begitu masuk ruang tamu, dua anak itu langsung memeluk kakinya. Sambil menangis memanggil, "Mama." Kakek di samping, diam-diam kagum dengan akting mereka. Agar mereka pergi, wanita itu langsung memberikan sebuah ujian yang mustahil diselesaikan, yaitu menghancurkan batu besi. Semua orang kaget, karena bahkan ketua aliansi bela diri pun tak mampu menggerakkannya. Namun belum sempat selesai bicara, anak laki-laki itu langsung menusukkan jarinya karena permintaan kakaknya. Dalam sekejap,